Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita Yuliana selaku Ketua Dosen Penguji. Yang saya hormati Bapak Fitri Ahmad Kurniawan selaku Dosen Penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ashim Asyari selaku Dosen Pembimbing. Izinkan saya untuk memaparkan penelitian yang telah saya lakukan, di mana penelitian saya berjudul Analisis Kinerja Perbankan Syariah Metode RGEC tahun 2015 hingga tahun 2018, studi komparasi 3 negara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Sekilas tentang metode RGEC. RGEC merupakan singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance atau GCG, Earning, dan Capital, di mana RGEC merupakan suatu alat ukur untuk mengukur suatu kinerja keuangan, baik buruknya suatu keuangan, kinerja keuangan, dengan berdasarkan pendekatan risiko. Masuk ke bab 1, latar belakang. Latar belakang yang saya gunakan di sini yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama itu industri perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam mengukur dalam mempengaruhi suatu perekonomian suatu negara. Kinerja keuangan perbankan dapat menjadikan salah satu indikator apakah suatu negara tersebut baik atau ekonominya dalam keadaan kurang baik. Selanjutnya yang melatar belakangi penelitian saya yaitu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IFSB tentang aset perbankan syariah global Asia Tenggara diwakili oleh 3 negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua Brunei Darussalam, dan yang ketiga Malaysia. Kemudian perbankan Indonesia atau PBI sejak tahun 2011 menggunakan metode RGEC untuk mengukur kinerja keuangan konvensional, perbankan konvensional. Sementara untuk perbankan syariah diterapkan sejak tahun 2015 dan ditetapkan sejak tahun 2014 oleh Surat Edaran OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak di saya tetap menggunakan variabel GCG dan objeknya, di mana variabel GCG di sini biasanya penelitian terdahulu itu tidak membuang variabel tersebut dengan alasan perbankan di luar negeri tidak wajib menerapkan GCG. Oleh sebab itu saya untuk melengkapi dari metode RGEC saya tetap menggunakannya, namun nanti saya untuk analisisnya saya menggunakan variabel dummy. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama, bagaimana kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam berdasarkan metode RGEC sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Kemudian, bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan metode RGEC sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bagaimana kinerja perbankan di Malaysia berdasarkan metode RGEC sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia berdasarkan metode RGEC sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Tujuan penelitian dari penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam berdasarkan metode RGEC. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Yang ketiga, untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Malaysia
menggunakan metode RGC tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan yaitu ada dua. Pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu bagi bidang akademik dan keilmuan, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai acuan ke depannya untuk meneliti suatu kinerja perbankan. Dan manfaat praktisnya yaitu bagi perbankan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankannya. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan baru baik bagi masyarakat pengguna layanan bank dan non pengguna layanan bank. Masuk ke bab 2, di mana bab 2 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri itu merupakan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan ekonomi, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Perbankan syariah sendiri untuk mencari keuntungannya menggunakan prinsip bagi hasil. Sementara yang membedakan dengan perbankan konvensional atau pembankan umum itu pembankan umum menggunakan prinsip prinsip bunga, Nah, kalau di perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga perbankan syariah tidak ada riba, tidak ada unsur riba atau berdasarkan syariat Islam. Kemudian laporan keuangan merupakan laporan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Selanjutnya yaitu kinerja bank. Nah, pengukuran kinerja suatu perusahaan itu harus menggunakan alat ukur, di mana peneliti menggunakan metode RGC untuk mengukur kinerja perbankan syariah baik di Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang pertama yang dilakukan oleh Puspita dan Saryadi tahun 2018, di mana di situ hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR, NPF, BOPO, dan ROE antara bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan Suhada tahun 2017 itu tentang perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Itu tidak terjadi perbedaan dengan Uni Emirat Arab tentang kinerja keuangannya. Sementara untuk Malaysia menunjukkan tidak terdapat perbedaan juga. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Irianto tahun 2015 tentang perbedaan kinerja perbankan Indonesia dan Malaysia tahun 2014, perbankan Malaysia dan perbankan syariah di Indonesia, di mana hasilnya itu terdapat perbedaan yang signifikan di kedua rasio FDR baik di perbankan syariah Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia. Kemudian untuk Novitasari, penelitian yang dilakukan Novitasari tahun 2015, di mana indikatornya kinerja keuangan perbankan syariah antara Indonesia dengan Malaysia tidak terdapat perbedaan yang signifikan, terutama di rasio CAR, ROA, LDR, dan MR.
Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Hendrathmi dan kawan-kawan tahun 2015, tidak terdapat perbedaan dalam kinerja bisnis syariah di Indonesia dan Malaysia dilihat dari aspek profil risiko atau FDR dan penghasilan ROA earning, sementara ada perbedaan kinerja bisnis dan sosial yang terlihat di penghasilan ROE. Modal dan aspek indikator kesesuaian syariah. Ketiga rasio tersebut, ROE, CAR, dan aspek indikator kesesuaian syariah, terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya masuk ke kerangka konseptual, di mana kerangka konseptualnya saya menggunakan annual report Bank Syariah di Brunei Darussalam, annual report Bank Syariah di Indonesia, annual report Bank Syariah di Malaysia. Kemudian dari ketiga annual report tersebut saya analisis menggunakan metode RGC. Selanjutnya yang saya gunakan dari metode RGC, dari keempat variabel tersebut saya menggunakan dua rasio dari rasio risk profile, yaitu NPF dan FDR, satu variabel GCG, dua rasio dari variabel earning yaitu ROA dan BOPO, dan satu variabel dari rasio capital yaitu rasio CAR. Kemudian setelah saya lakukan analisis menggunakan metode RGC, saya mengujinya dengan uji hipotesis untuk mengetahui hasilnya apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya hipotesis yang saya bangun yang pertama, H0, tidak terdapat perbedaan kinerja berdasarkan metode RGC antara Bank Syariah di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia tahun 2015 hingga tahun 2018. Selanjutnya untuk H1, terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia tahun 2015 hingga tahun 2018 berdasarkan metode RGC. Masuk ke bab 3, di mana untuk metode penelitian, pendekatan penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data yang saya gunakan menggunakan data sekunder. Adapun sumber data yang saya peroleh dari website resmi masing-masing perbankan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun populasi dan sampelnya, populasi yang saya gunakan seluruh perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masing-masing 14 perbankan syariah di Indonesia, 16 perbankan syariah di Malaysia, dan 2 perbankan syariah di Brunei Darussalam. Untuk penentuan sampelnya saya menggunakan teknik sampling purposive method, di mana di situ yang lolos, yang masuk kriteria ada 29 perbankan syariah, satu dari perbankan syariah Brunei Darussalam, kedua perbankan syariah yang kedua perbankan syariah Indonesia diwakili oleh 13 perbankan syariah, dan yang perbankan dari yang ketiga di perbankan syariah dari Malaysia itu diwakili oleh 15 perbankan syariah di Malaysia. Nah, adapun ketentuan sampling purposive methodnya yang saya gunakan yaitu perbankan syariah Bank Umum Syariah di Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 beroperasi minimum sejak tahun 2014. Kemudian menerbitkan laporan kinerja keuangan tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2014. Nah, di sini mengapa saya menggunakan 4 tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018? Yang pertama, alasan pertama karena metode RGC diterapkan sejak tahun 2015 hingga 2018. Diterbitkan pertengahan 2014, diterapkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Nah,
Dari pertimbangan tersebut, dari pertimbangan yang saya paparkan tersebut, ada 29 perbankan syariah yang masuk ke kriteria. Kemudian teknik pengambilan data, data yang saya gunakan menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian variabel penelitian seperti yang dipaparkan sebelumnya di kerangka konseptual itu menggunakan 6 rasio. Dari 4 variabel tersebut, rasio yang pertama NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, dan CAR. Kemudian indikator pengukuran variabelnya, setiap metode RGEC sendiri memiliki kriteria tersendiri dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Yang pertama yaitu variabel risk NPF. Rasio NPF itu pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Kemudian variabel FDR dari kemudian rasio FDR dari variabel risk itu pengukurannya jumlah pembiayaan yang diberikan dikalikan 100% dikalikan dibagi total dana pihak 3. Selanjutnya variabel GCG saya menggunakan penilaian dummy atau analisis dummy karena tidak semua perbankan di Malaysia dan Brunei Darussalam itu menerapkan GCG. Di mana kriterianya saya berikan kode 1 bagi perbankan yang mengeluarkan GCG di perbankan syariah Malaysia dan Brunei Darussalam dan Indonesia. Kemudian saya berikan kode 0 kode 0 bagi perbankan syariah yang tidak mengeluarkan GCG. Selanjutnya yaitu variabel earning yang diwakili oleh ROA dan BOPO. Untuk mengukur ROA itu didapat dari laba sebelum pajak dikalikan 100% dibagi total aset. Sementara untuk BOPO beban operasional dikalikan 100% dibagi pendapatan operasional. Kemudian untuk kapital CAR modal dibagi ATMR kali 100%. Selanjutnya untuk indikator penilaian kinerja bank, di sini metode RGEC memiliki kriteria tersendiri. Itu ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran OJK, di mana untuk rasio NPF, FDR, ROA, BOPO, dan CAR itu berbeda-beda. Kemudian untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis berdasarkan RGEC seperti yang saya paparkan sebelumnya. Kemudian setelah diketahui analisis RGEC, saya menggunakan uji statistik deskriptif. Kemudian masuk ke uji asumsi klasik. Nah, di sini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov one sample test untuk mengetahui apakah data yang saya gunakan normal atau tidak. Kemudian saya untuk masuk ke pengujian hipotesis. Nah, analisis uji beda di sini saya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Mengapa saya menggunakan uji Kruskal-Wallis? Karena saat saya melakukan uji normalitas Kolmogorov, nah di situ ada terdapat ketidaknormalan data, sehingga untuk melanjutkan ke pengujian hipotesis saya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Mohon maaf karena bagi saya untuk tidak menormalkan data atau mentransform data selagi masih ada teori yang memperbolehkan pengujian tanpa memerlukan kenormalan data. Kemudian masuk ke bab 4, hasil dari perhitungan yang saya peroleh dari rasio NPF itu menggunakan RGEC. Semua perbankan
Brunei Darussalam yang diwakili oleh Bank Islam Brunei itu semua 100% memperoleh berada di peringkat pertama. Kemudian Indonesia itu 77% sangat baik, 15% baik, 6% cukup, dan 2% tidak baik. Sementara perbankan syariah di Malaysia memperoleh peringkat 73% sangat baik dari 15 perbankan yang saya gunakan. Kemudian 22% baik, 5% cukup. Sementara untuk variabel FDR, perbankan syariah seperti sebelumnya, perbankan syariah di Brunei Darussalam memperoleh peringkat pertama atau 100% sangat baik. Kemudian Indonesia memperoleh peringkat 19% sangat baik, 63% sangat 63% baik, 8% cukup baik, 8% tidak baik, dan 2% sangat tidak baik. Kemudian perbankan syariah di Malaysia rasio FDR 47% sangat baik, 70% baik, 3% sangat 3% cukup, 2% tidak baik, dan 2% sangat tidak baik. Selanjutnya masuk ke rasio ROA. Sama seperti rasio NPF dan FDR, perbankan syariah di Brunei Darussalam memperoleh 100% sangat baik. Untuk Indonesia, perbankan syariah di Indonesia 19% baik, 19% sangat baik, 8% baik, 33% cukup baik, 25% tidak baik, dan 15% sangat tidak baik. Sementara perbankan syariah di Malaysia memperoleh peringkat 15% sangat baik, 13,3% baik untuk rasio ROA, 55% cukup baik, 13,3% tidak baik, dan 3,4% sangat tidak baik. Selanjutnya rasio BOPO, di mana rasio BOPO perbankan syariah di Brunei Darussalam memperoleh peringkat sangat pertama, yaitu sangat baik. Kemudian Indonesia 71% sangat baik, 2% baik, 4% cukup baik, 2% tidak baik, dan 11% sangat tidak baik. Sementara itu rasio BOPO berdasarkan analisis metode RGSC perbankan syariah di Malaysia 93% sangat baik, 2% cukup, dan 5% sangat tidak baik. Nah, di PPT itu ada 5 warna yang saya di mana apabila tidak ada warnanya itu sangat baik. Kemudian untuk berwarna merah itu baik. Kemudian untuk yang berwarna kuning itu cukup baik, dan untuk berwarna biru langit itu tidak baik, dan untuk warna ungu itu sangat tidak baik. Hal ini untuk mempermudahkan saya dalam penganalisisan, dalam menganalisis. Kemudian untuk rasio CAR tersendiri 100% untuk perbankan syariah di Brunei Darussalam memperoleh predikat sangat baik. Sementara itu perbankan syariah di Indonesia memperoleh peringkat sebesar 90% sangat baik, 8% baik, dan 2% sangat buruk. Sementara itu untuk perbankan syariah di Malaysia memperoleh peringkat sebesar 85% sangat baik. Kemudian untuk sebesar 15%-nya memperoleh baik.
Selanjutnya itu hasil uji deskriptif. Nah, di hasil uji deskriptif ini di Perbankan Syariah Brunei Darussalam memperoleh nilai untuk MPF-nya memperoleh nilai MIAN sebesar 0,92%, sementara standar defisiasinya 0,37. Hal ini menandakan bahwasannya karena nilai rata-ratanya 0,92 itu lebih besar daripada 0,37, maka dari rasio NPF Perbankan Syariah Brunei Darussalam memiliki standar defisiasi. Memiliki variasi data di dalam rasio NPF-nya. Kemudian di situ 39 untuk nilai FDR, nilai rata-ratanya, kemudian standar defisiasinya 6,87. Ini sama dengan NPF, bahwasannya Perbankan Syariah di Brunei Darussalam memiliki adanya variasi data karena nilai rata-rata lebih besar daripada standar defisiasinya. Kemudian di rasio GCG-nya nilai rata-ratanya 0,0. Jelas karena di Perbankan Brunei Darussalam itu tidak menerapkan GCG. Kemudian standar defisiasinya 0,0. Untuk rasio ROA sendiri itu 1,8, di mana standar defisiasinya itu 0,20. Hal ini menandakan bahwasannya nilai dari rasio ROA memiliki standar defisiasi karena nilai rata-rata lebih besar daripada standar defisiasinya. Kemudian rasio BOPO yang saya gunakan memiliki nilai MIAN sebesar 56,50, sementara standar defisiasinya sebesar 20,42. Sama dengan hal sebelumnya, karena standar defisiasinya kurang dari MIAN, maka nilai BOPO memiliki variasi data. Untuk rasio CAR memiliki nilai MIAN sebesar 19,75, sementara standar defisiasinya sebesar 2,87. Hal ini menandakan bahwasannya nilai dari data dari CAR memiliki variasi data. Kemudian di Perbankan Syariah di Indonesia, hasil uji deskriptif statistiknya itu memiliki NPF itu sebesar nilai rata-ratanya sebesar 1,76. Hal ini lebih dari 1,746, sementara standar defisiasinya 1,728. Nah, ini NPF memiliki variasi data karena 1,746 lebih besar daripada 1,728, hanya beda tipis. Nah, untuk rasio FDR sendiri itu nilai MIAN-nya sebesar 84,38, sementara standar defisiasinya 18,03. Hal ini menandakan bahwasannya nilai variabel FDR memiliki variasi data. Kemudian GCG, di GCG Indonesia karena metode RGC merupakan patokan yang ditentukan oleh perbankan PBI dan surat dan OJK, maka Indonesia memang harus menerapkan GCG. Nah, di sini nilai MIAN-nya sebesar 1, kemudian standar defisiasinya 0. Nah, ini menandakan bahwasannya perbankan syariah di Indonesia memiliki variabel GCG memiliki variasi data. Untuk ROA itu sebesar 1,25, sementara standar defisiasinya 5,1. Ini menandakan bahwasannya variabel ROA tidak memiliki variasi pada datanya. Kemudian untuk BOPO rasionya 70, MIAN-nya sebesar 78, sementara standar defisiasinya 32. Jelas
bahwasannya BOPO memiliki variasi di dalam datanya. Kemudian untuk rasio CAR sendiri di situ 24, yang saya teliti 24,48, alhasil sementara standar deviasinya 22,91. Alhasil ini menandakan bahwasannya rasio dari CAR merupakan memiliki variasi pada datanya. Sementara di deskriptif statistik perbankan syariah di Malaysia, di situ dipaparkan bahwasanya nilai NPF 1,59, sementara standar deviasinya 1,6. Alhasil NPF tidak memiliki variasi pada datanya. Kemudian untuk rasio FDR 74,6, sementara standar deviasinya 21. Variabel FDR memiliki perbedaan adanya variasi data. Kemudian GCG di situ 0,4, kemudian standar deviasinya 0,49. Alhasil ini menandakan bahwasannya variabel GCG memiliki perbedaan yang signifikan, memiliki variasi pada datanya. Mohon maaf. Kemudian untuk MEAN ROA 1,6, kemudian untuk standar deviasinya 2,3. Hal ini menandakan bahwasannya tidak ada variasi pada data ROA. Kemudian untuk rasio BOPO nilai rata-ratanya sebesar 71, sementara nilai standar deviasinya 21. Alhasil perbankan syariah rasio BOPO memiliki variasi data. Untuk rasio CAR 60%, bahwasanya di situ dari hasil pengujian yang saya lakukan tidak memiliki variasi data karena nilai rata-rata sebesar 24, sementara standar deviasinya 75. Nah, untuk uji normalitas di perbankan di Brunei Darussalam terdapat memiliki kenormalan data semuanya dari variabel ke-6 yang saya gunakan semuanya normal karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk di Indonesia sendiri hanya variabel BOPO yang memiliki kenormalan data. Artinya di sini variabel Indonesia ada rasio yang tidak normal di Indonesia. Kemudian di perbankan syariah Malaysia di situ memaparkan bahwasannya tidak ada data yang normal. Oleh karena itu saya untuk melanjutkan ke pengujian hipotesis, saya tidak mentransform data, tapi saya tetap menggunakan data yang saya gunakan. Tetapi bedanya saya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Vail, uji Kruskal-Wallis merupakan uji beda yang tidak memerlukan sebuah kenormalan data. Oleh sebab itu, saya menggunakan uji tersebut. Adapun hasilnya di sini dari tes uji Kruskal-Wallis menandakan bahwasannya variabel NPF di perbankan syariah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu memiliki perbedaan yang signifikan karena 0,5 lebih besar daripada 0,05. Sementara untuk rasio BOPO juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan karena 0,050 yang saya peroleh dari hasil pengujiannya 0,095 memiliki lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, simpulan yang dapat diperoleh, kondisi kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam selama 4 tahun menggunakan metode RGC sangat baik karena semua rasio berdasarkan metode RGC itu memperoleh 100% memperoleh sangat baik. Baik itu NPF, FDR, GCG, ROA, dan BOPO. Kemudian perbankan syariah di Indonesia sebesar 75%
sangat baik. Ini kalkulasi dari 75% sangat baik. Kemudian dari semua rasio yang digunakan, peneliti dalam penelitian ini baik rasio NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, dan CAR hanya 25% dari 13 perbankan yang saya gunakan di Indonesia itu memperoleh predikat kriteria baik dari perhitungan RGC. Kemudian untuk kinerja perbankan syariah di Malaysia sebesar 82% sangat baik karena rasio yang digunakan dalam penelitian ini baik rasio NPF, FDR, GCG, ROA, dan BOPO dan CAR hanya 18% yang memperoleh predikat di bawah baik dari perhitungan metode RGC. Kemudian adapun berdasarkan pengujian statistik uji beda Kruskal Wallis, di situ untuk mengetahui perbedaannya terdapat perbedaan antara rasio NPF dan BOPO di perbankan syariah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berdasarkan metode RGC yang signifikan. Karena yang saya peroleh 0,095 itu lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan rasio BOPO. Begitu juga dengan rasio NPF karena 0,95 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya saran untuk perbankan syariah baik di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam diharapkan untuk tetap konsisten dalam menjaga kinerja perbankan. Karena untuk tetap menjaga kelangsungan bisnis dibutuhkan kondisi perbankan yang baik. Semakin baik suatu kinerja perbankan, maka semakin mudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Khususnya saya harapkan di rasio ROA, karena untuk masyarakat awam untuk menilai suatu untuk menilai apakah suatu perbankan itu baik atau tidak dilihat dari rasio ROA, karena rasio tersebut berhubungan dengan rasio profitabilitas. Kemudian untuk akademis dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang dilakukan oleh peneliti, metode yang digunakan menganut sistem perbankan di Indonesia yaitu metode RGC. Selain itu tidak semua rasio yang terdapat dalam metode RGC saya gunakan. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kinerja perbankan yang berlaku di global secara internasional, dan rasio yang digunakan lebih banyak sehingga hasilnya lebih akurat dan signifikan. Untuk implikasi sendiri untuk masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran suatu informasi tentang kinerja perbankan syariah baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya Brunei Darussalam dan Malaysia, sehingga masyarakat dapat lebih terbantu dalam memilih bank sebagai tempat menyimpan dan bertransaksi. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan berbagai indikator penting dalam penelitian ini. Selanjutnya perbankan syariah. Untuk perbankan syariah diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja perbankannya, supaya dapat bertahan dan bersaing dengan perbankan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.